Halo Sobat RS, selamat datang di vlog edisi pertama kita yang dimana kita akan menghadiri sebuah event yang ada di Tihap, Bali. So, langsung aja kita masuk ya. So, event kali ini namanya Supernova Powered by ECP atau Internet Computer Protocol yang diadakan di Tihap Powered by Choco Crypto. So, Supernova punya beberapa kuartal event yang dimana untuk event pertama ini membahas tentang proyek-proyek NFT. Nah, nanti bakal ada beberapa proyek NFT yang bakal dibahas di sini atau dipresentasikan, yang dimana bakal salah satu proyek NFT yang menarik menurut orang-orang di sini bakal dapat reward. Nah, oke, seperti gimana caranya? Langsung aja kita, let's go. Alright, kita bisa lihat di sini banyak banget guys pengunjung yang hadir di sini, mulai dari developer, ada dari investor dan juga CEO, para CEO itu berkumpul juga di sini. Dan para investor pastinya melihat proyek-proyek yang menurut mereka bagus. Kalian bisa lihat nih sekeliling nih lagi pada ramai, dan ini kita lagi break time sih, ada break coffee time, ada wine time dan lain-lain lah. Oke, nanti kita bakal interview salah satu community manager di Tihap Bali. So, nantikan itu. Oke, let's go. Oke, Sobat RR, kali ini aku udah kedatangan Kak Anti di sini sebagai community engagement ya di Choco Crypto, Kak ya. Oke, jadi aku ada beberapa pertanyaan ya. Karena Kak Anti kan lagi ngurus di Tihap nih kebetulan sekarang. Aku lihat sih udah banyak event sih kayaknya. Lumayan banyak, 2 juta event lah. Wow, openingnya baru udah ada 2 juta ya, keren sih, keren. Oke, jadi kita langsung aja ya. Oke, sure. Kita langsung. Aku mau nanya tentang seberapa sering sih di sini tuh ada acara-acara kripto gitu. Kalau kita sih seminggu at least 2 event, tuh hari Senin sama hari Jumat. Cuman makin kesini ternyata antusiasme orang tuh makin banyak. Kan kita kalau bikin event selalu ajak community collab. Ada aja tuh minta hari Selasa, minta hari Rabu, minta hari Kamis. Jadi sekarang kayak almost setiap hari sih kita ada event kesini. Kadang-kadang bahkan weekend pun ada event. So let's say roughly mungkin kayak seminggu kayak 3 sampai 4 event sih kalau yang hubungannya sama crypto blockchain seperti itu. 3 sampai 4 event. Tapi yang rutinnya tuh event apa, Kak? Itu talk sih, kita namanya Monday Talk sama Friday Talk gitu. Jadi kayak workshop aja, misalnya ada orang dari komunitas yang emang expert di suatu bidang, mereka mau share. Konsepnya sih kolaborasi sama edukasi. Kita nggak charge apapun, mereka juga nggak minta dibayar, emang murni buat networking sama share knowledge. Wow, keren. Itu daily dan orang-orang berbeda. Iya ya, kita kayak, aku juga selalu berusaha terus mengencourage orang buat kayak, soalnya aku percaya sebenarnya semua orang tuh punya something to share kan. Kayak sebenarnya mereka punya, pasti kamu juga ada sesuatu yang you're very good at, dan ya kenapa nggak di-share aja ke orang gitu, bikin diskusi gitu. Wah, keren. Yang daily-nya keren sih, keren. Ayan ya. Oke, lanjut aja kita pertanyaan kedua. Nah, kan ada event daily, ada juga yang event-event sekarang nih. Iya, ya.
Habis itu kalau kakak lihat nih dari engagement orang-orang itu mungkin dia datang, habis itu continue gitu datangnya. Jadi mereka tuh lebih adopsi, lebih kelihatan lah adopsi di kriptonya. Ada juga yang short cuman singgah doang, habis itu udah kayak wah nggak paham atau gimana. Nah, pandangan kakak gimana nih sepanjang event di sini tuh? Sebenarnya lumayan, soalnya Bali itu kan kita bisa bilang, apalagi sekarang Bali udah open ya buat turis gitu. Jadi emang people come and go kan. Ada emang selama pandemi kemarin tuh lebih banyak orang-orang yang long term di Bali. Jadi kayak dalam artian mereka jadi reguler datang terus gitu. Cuman sekarang kan udah mulai banyak turis, jadi mulai banyak nih wajah-wajah baru yang mungkin ya kita cuma lihat sekali 2 kali event. Cuman ya kalau antusiasmenya kayak ini, kayak event yang di bawah ini tadi ada sekitar 50-60 orang kan yang datang gitu. Jadi ya kalau antusiasme warga Bali terutama di daerah Canggu Seminyak sih lumayan tinggi soal event-event kripto gitu. Jadi kayak emang kita pengennya tempat ini bisa jadi pusat orang-orang kalau misalnya mau cari activity yang ada hubungannya sama kripto, blockchain, NFT, mereka tinggal buka websitenya T-Hub atau Instagramnya T-Hub, mereka udah bisa lihat oh what's coming next ya, aku bisa datang event yang mana gitu. Kalau antusias sih dari awal sampai sekarang jumlah yang datang ya tergantung, balik lagi tergantung skop besar eventnya ya. Kalau kita bikin workshop ya mungkin ya lebih kecil. Cuman selalu ada ketertarikan sih dari orang-orang lama dan orang-orang baru gitu. Oke, jadinya ada orang baru terus gitu ya. Terus yang lama masih baru. Ikut lah kontribusi gitu. Iya, betul. Oke, artinya lumayan dong adopsinya besar juga di Bali. Orang-orang antusias gitu. Iya, lumayan besar. Kayak kemarin lumayan surprising ya, aku bikin event NFT DAO sama Gaming Community Night. Itu lebih dari 100 orang sih yang datang. Iya, jadi kayak lumayan sih. Bahkan walaupun mereka datang tuh nggak melulu udah punya project atau nggak melulu udah jadi investor atau kolektor, bisa aja emang punya ketertarikan atau curious aja gitu. Ada juga orang yang baru kenal gitu. Oke, keren. Emang jadi wadah sih T-Hub ya untuk sini. Iya, kita pengennya sih seperti itu. Oke, lanjut aja kita ke pertanyaan ketiga. Jadi untuk pertanyaan ketiga ini demografi sih. Nah, mungkin dari antara internasional, turis-turis atau kebanyakan orang lokal gitu yang hadir di acara. Biasanya lah untuk daily atau event-event kayak sekarang gitu. Gimana tuh menurut kakak? Oh, masih lebih banyak yang lokal atau yang expat gitu? Sebenarnya lumayan mix ya. Cuman emang karena T-Hub ini emang lokasinya kan lebih ke Canggu, yang mana lebih banyak expat kan di situ gitu. Jadi emang event-event kita tuh lumayan banyak didatengin sama expat. Cuman kita selalu encourage juga locals, teman-teman ya kan negara kita sendiri ya gitu, buat datang juga gitu, karena ya dengan bertemu dengan orang-orang dari negara lain yang udah mungkin kita kan emang terekspos sama blockchain kan lumayan telat ya dibandingin sama western gitu. Jadi dibandingin Eropa, dibandingin Amerika gitu. Jadi ya mungkin pasti ada hal-hal yang bisa kita pelajarin dari orang-orang yang udah duluan mempelajari dan duluan punya project di situ gitu. Jadi kayak kita pengennya sih T-Hub ini bisa jadi melting pot gitu. Melting pot dari orang dari banyak background, banyak nationality bisa kesini belajar bareng gitu. I wish to see more Indonesian sih buat datang ke event-eventnya T-Hub. Tapi kayak peningkatannya adalah gitu. Ada terus ada sih. Ini kalian locals. Oh iya, benar sekali. Benar kan? Yang penontonnya lokal juga. Betul. Yoi. Nah, gini, mungkin ada keterkaitan nih, ada isu-isu kan akhir-akhir ini para bisa kita bilang bule atau orang luar datang ke Bali itu kayak udah kita tuh dipandang sebagai Silicon Bali gitu. Kerasa nggak vibe-nya tuh Kak? Kira-kira. Sebenarnya kalau di T-Hub terutama kerasa banget ya kalau itu. Soalnya kayak ini ya let's say ini yang kejadian event di bawah sekarang ini adalah orang-orang nge-pitch projectnya buat dapat grant. Itu kan sangat Silicon Valley banget ya. Orang-orang punya startup, berusaha dapat investor, trying to make it big. Kayak gitu. Jadi ya emang kerasa mungkin karena Bali punya ekosistem yang supportive ya untuk itu. Semua orang di sini banyak kreator, semua orang di sini banyak starting something, work life balance-nya dapet. Jadi orang mungkin lebih karena hidupnya lebih balance, jadi mereka lebih punya waktu dan kapasitas to create something gitu sih kayaknya. Jadi di sini sih, dan balik lagi support dari komunitas itu kan penting banget. Gitu. Jadi kayak kamu bertemu orang yang juga mengerjakan sesuatu, kamu kan jadi ter-encourage gitu, kayak aku juga pengen bikin, dia aja bisa, masa gue nggak bisa gitu. Jadi emang ekosistem di sini tuh lumayan suportif sih buat startup atau project-project baru memulai perjalanannya gitu, sampai akhirnya mungkin hopefully bisa jadi besar. Kayak ini mereka udah bikin project, terus mereka lagi berusaha dapat grant kan di bawah, so ya
Iya, kalau ditanya kerasa apa enggak sih ya kerasa. Kerasa banget nih, Wedi. Artinya isu-isu itu bisa dirasakan di T-Hub juga nih. Lumayan Lebih bisa utama dari T-Hub, iya. Wedi. Artinya kita bisa bilang untuk persaingan dari antar komunitas tuh solid lah ya, maksudnya bukan saling menjatuhkan tapi saling kolaborasi mungkin. Iya, maksudnya of course kita juga nggak bisa ya gimana ya namanya, misalnya kalau kita punya project yang sama kan pasti ada kayak aku aja jangan dia kayak gitu. Cuman itu nggak yang pengen kita bikin sih di T-Hub. Kita pengennya bikin kayak suksesmu tuh bukan berarti gagalku and vice versa ya kan. Kayak kita bisa kayak apalagi blockchain, it's all about that's what blockchain is all about, right? Semua bisa nurturing each other dan semua tuh punya kesempatan yang sama kan gitu untuk kayak eksis gitu. Jadi ya kita pengen di sini bikin vibe atau ekosistem yang emang saling suportif gitu, nggak usah saling jatuhin, semua tuh dapat panggung lah gitu. Oke, keren. Jadi dari teman-teman itu aja sih pertanyaannya Kak. Thank you banget Kak Anti. Mungkin Kakak ada sepatah dua patah kata untuk komunitas kita. Kan komunitas kita lumayan ada di Bali juga. Tapi skopnya kan Indonesia aja nih gitu. Mungkin ada sepatah dua kata. Iya, mainlah ke T-Hub. Kita ada free co-working space. Kamu bisa datang ke sini, bisa kerja di sini. Kalau misalnya kerjanya remote, datang ke eventnya. A lot of our events are free. Jangan takut buat kayak datang ke event-event. Kadang-kadang orang nggak mau, itu eventnya udah expert semua, aku masih baru. Jangan takut gitu, karena di sini apalagi di blockchain, crypto, NFT dan teman-temannya itu emang teknologinya masih baru banget kan. Jadi kayak nggak ada lah orang yang bener-bener expert gitu, semua juga masih belajar. Jadi ya itu sih kalau aku bilang, datang aja ke sini, join eventnya, meet new people. Siapa tahu kamu dapat kerjaan di project apa, atau kamu bisa terinspirasi buat bikin projectmu sendiri. Oke, sekian aja untuk interview kali ini Kak. Thank you banget. Oke, di penghujung acara kali ini yang dimana kita udah tadi ngeliput acara dan ada juga interview kecil kita dengan Kak Anti dari pihak toko kripto yang mengelola di T-Hub Bali lah sekarang gitu. Jadi kita bisa lihat nih betapa antusiasnya audiens di sini yang hadir, betapa besarnya adopsi dan building untuk dari ekosistem kripto ya, terutama dari NFT, dari DeFi dan proyek-proyek lainnya di saat bear market gitu. Jadi biar teman-teman itu ada sedikit motivasi juga, pada saat bear market itu orang-orang itu bukan live dari kripto atau dari apapun itu ya di ekosistem kripto. Jadi orang-orang itu fokus untuk nge-build gitu, biar pada saat momentum yang bagus itu kripto itu bisa lebih berkembang lebih pesat gitu. Jadi mungkin teman-teman ada yang beberapa stres pada saat bear market, aduh portoku udah minus sekian nih, apa projectnya gimana ya, apa mungkin projectnya bisa tutup nih gitu dan lain-lain. Nah ada stres kayak gitu, tapi teman-teman tadi udah menyaksikan gimana sih antusias orang-orang yang nge-build di kripto gitu. Mungkin itu aja untuk hari ini, dan mungkin kita bakal buat nge-vlog lainnya untuk hadir-hadir ke event lainnya juga. So thank you udah nonton and cheers. Hai guys, jangan berhenti sekarang. Kalau kalian baru di dunia kripto atau udah berpengalaman tapi masih mau mendalami dunia kripto, kami punya bantuan dan informasi yang bisa kalian temukan dengan menjadi anggota Republik Rupiah. Nah, dengan menjadi anggota RR, kalian akan mendapatkan rangkuman dan komentar pasar, update portofolio tim RR, kemudian riset koin dan token kripto, peluang airdrop, ICO, DeFi, dan NFT, ada video tutorial dan kursus, serta akses ke perpustakaan dan alat riset kami. Nah, kalian dapat menemukan semua harga dan informasi untuk link pendaftaran di deskripsi video di bawah ini. Nah, di website republikrupiah.com kami juga punya artikel berita gratis, blog gratis, dan link ke semua video YouTube kami. Di sana kalian juga bisa temukan merchandise yang kami jual, yang biasanya dipakai sama David itu. Nah, perlu diingat bahwa setiap konten yang kami buat bertujuan untuk edukasi dan juga hiburan. Jadi buat kalian yang membutuhkan saran investasi maupun nasihat keuangan, silahkan hubungi seseorang penasehat keuangan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye!